Sorry Pak, saya kok ngeremehkan. Nih, ini bisa dibuka begini. Ini untuk kotak penyimpanan Pak di sini. Ya. Ini juga. Woi, ini tempat apa yo? Tempat aku. Tempat aku. Pak, aja nyebut merek Pak. Teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel Panlala. Dan hari ini saya ditemenin sama teman lama saya, Bapak Subkres. Jadi ceritanya hari ini Pak Tri piket di Darmo Kali. Selamat datang Pak Tri di sini. Nah, buat kalian yang kemarin-kemarin nyariin Pak Tri di mana, sekarang kalian bisa janjian sama Pak Tri di Darmo Kali, begitu ya? Iya. Bener ya? Bener. Boleh ya janjian sama Pak Tri? Boleh. Dan teman-teman jangan lupa subscribe juga channel YouTube-nya Pak Tri, Pak Subkres ya. Hari ini kita mau ngomongin mobil yang bukan yang gitu-gitu Pak Tri, bukan. Kita mau ngomongin Mercedes-Benz C200 CGI. Wah, iki mobilnya Pak Tri. Foto keren sidik ya? Loh, nggak sidik Pak. Harganya 2 kali lipat daripada yang biasanya. Oh, iya. 2 kali lipat ya? Iyalah 2 kali lipat ya. Jadi mobil ini adalah mobil bekas taksi juga, tapi taksi yang premium. Premium ya? Iya. Pertamax. Bukan Pak Tri, ini yang taksi yang mewah gitu maksudnya. Ngomongnya kan premium biasanya. Padahal saya juga udah lama nggak pakai premium saya. Pertamax minimal. Jadi ini taksi yang premium kelas, yaitu Silverbird. Jadi Bluebird juga punya salah satu taksi premium Silverbird. Kalau di Jakarta ada banyak. Di Surabaya dulu konon katanya pernah ada. Tapi sekarang sudah nggak ada Pak. Mungkin karena segmen pasarnya nggak dapet. Kita harus positif, nanti dimarahin ya. Oke, ini dia C200. Pak Tri sudah pernah sebelumnya ini apa namanya nyoba-nyoba mobil ini? Belum. Sampai tak kasih tahu Pak Tri, jualan ini komisinya lebih banyak. Nah, jadi harus semangat nih. Ya, teman-teman, ini adalah C200 CGI. Saya tidak menguasai materi Mercedes-Benz ini dengan cukup baik, tapi saya akan coba mendeskripsikan unit ini apa adanya seperti yang kita lihat gitu Pak Tri ya. Kita akan mulai dari tampilan depannya. Dia memang mewah dan ada ini nih. Wah, ada logonya Mercedes-Benz di sini. Oh, ini bisa gerak-gerak Pak Tri. Ternyata ya. Nanti takut pudul. Enggak pudul. Terus ada grill besar di depan yang katanya orang mengatakan ini adalah model klasik justru. Oh, yang ini ya? Iya, karena yang tipenya dia yang di pasaran justru yang pakai grill besar, ada logo besar di sini itu. Ini katanya yang klasik. Mungkin karena ini ya ada klasiknya. Tapi ini grill besar chrome dan mewah banget teman-teman. Iya, mewah ya. Ya sangat. Ada logo Mercy-nya begini, terus di bawah ini ada grill yang berlubang begini, tapi susunannya seperti ya nggak terlalu rapat sebenarnya. Jadi angin rasanya masuknya cukup baik. Dan ada fog lamp. Fog lamp ini pun Pak Tri ternyata otomatis. Enggak LDR nih. Bukan DRL. Bukan, ini fog lamp ternyata. Dan ini otomatis Pak Tri. Nek wayai nyala yo nyala. Iya, dinyalain sendiri kemarin saya nggak nemu tombolnya tuh. Setan memang ini. Terus headlampnya seperti ini ya. Bagus. LED juga dan apalagi ya. Oke, sekarang kita ke samping sini. Sini Pak Tri. Ini Pak Tri, sampai nanti kalau ada yang sini biar enak ya. Untuk velg dia menggunakan ring 16. Velgnya ya bawaannya Mercedes-Benz kayak gini. Kok no sawang? Detailing ya. Pak Tri, kalau misalnya ada yang beli Mercy gini mau detailing? Wah, mau. Oh ya, teman-teman, kalau belinya di Pak Tri detailing. Wah. Kalau belinya di saya juga biar detailing Pak Tri aja. Ya. Ada tambahannya. Oh gitu. Ya, terus ke sini. Kemudian untuk cover spionnya dia ada ini sen yang seperti ini, use sen Pak Tri, mewah. Coba sih dinyalain gimana? Jangan enggak nyala. Nyala gak sih? Nyala. Bukan, cakep ya. Beda. Nah, kelihatan gak sih kalau ini bekas taksi gitu? Enggak ya? Enggak kelihatan sih kali ini. Kayak Mercy bekas ya? Cuman bekas.
Memang bekas Mercy. Terus bodi sampingnya, nah kayak di sini memang ada kayak moldingan begini ya, jadi keren habis. Terus kita ke sini, yang bikin tambah mewah di sini ada list chrome. Dan ini bukan list chrome kayak tempelan punyanya Yayat kemarin ini. Tolong ya Mas Yayat ya. Rapian ini. Ini memang bawaan pabrik guys. Oke. Oke, terus kita ke belakang dulu. Kita puterin dulu aja mobilnya, ntar baru ke interior. Karena interiornya tanpa celah, Pak. Untuk di belakang dia stop lampnya LED. Bagus banget. Mau pengen lihat nyalanya sih, Pak, coba. Mana nyalakan ini? Remnya tahu ya? Tidak. Coba. Nyalanya kayak gini. Dan di sini ada HMO stop lampnya di sini kayak gini. Jadi kayak ada semacam lampu nyala di sini menggaris. Tapi bagus ya, cukupan ya. Mundurnya Pak Dri. Nah, ini lampu mundurnya di sini. Sip Pak Dri, sudah netralkan Pak Dri, parkir. Oke. Kita kesini lagi. Model knalpot yang digunakan itu seperti ini, PP. Ya sangat mendukung bodi mobil yang memang tampil agak sporty ya. Sebenarnya mobil ini bukan cuma klasik kalau saya, sehingga dengan menggunakan knalpot yang ada muffler yang seperti ini jadi tambah pas. Terus di belakang dia juga gak ada trunk mini begini tapi chrome. Biasanya knalpot di sini lah. Oh iya ya, mungkin karena Eropa ya Pak Dri ya. Ambo, buka bagasi. Kita sekalian cek seberapa luas bagasinya. Weh, ratek kunci-kuncian Pak Dri. Bisa buat tidur ini. Jadi di sini bagasinya masih rapi kondisi mobil ini, dan ini memang apa ya, kalau di salon masih akan kita kerjakan lagi salonnya sehingga menjadi lebih rapi. Dongkrak lengkap dan lain-lain. Jika kunci roda dan lain nanti kita lengkapi. Akinya di sini Pak Dri, jangan lupa. Akinya di sini ya? Yoi, nggak ada aki-akian di depan itu. Oke, tutup lagi. Dan di sini ada ini ya, segitiga pengaman, ada lampu untuk bagasinya juga di sini. As kakinya Pak Dri, oh tangan. Oke, sekarang kita mau masuk ke interior ya. Kita cek interiornya. Ayo Pak Dri, ikut saya masuk Pak Dri. Nah, interiornya memang aduh, susah berkata-kata sekarang kalau sudah berada di dalam, karena ini jauh berbeda dengan yang biasa kita bahas, biasa kita kerjain. Kita biasa ngerjain gini yang plastik-plastik nih, sekarang kulit ini Pak Dri. Iya, empuk. Aduh, ya kan? Jadi mobil ini lengkap sebenarnya. Fiturnya luar biasa, jauh berbeda dengan fiturnya Limo yang jelas. Untuk interior mulai dari fitur hiburannya, kemudian berbagai macam fitur tambahan lain untuk keselamatan seperti airbag, terus sistem pengereman dan lain, ini jauh berbeda dengan yang biasa kita bahas, karena ini mobil yang kelasnya premium ya. Kemudian di sini di panel besar ini itu ada panel AC yang jelas 2, kemudian di sini ada head unit dari Mercedes-Benz, menyalakannya seperti ini. Nah, terus untuk pengaturannya bisa menggunakan ini Pak Dri. Nih, ini bisa diputer-puter, ini bisa dipelintir-pelintir untuk pindah. Nah, ya kita mau pakai radio, mau muter DVD, USB, dengan Bluetooth juga bisa, ya. AUX-nya juga bisa. Oke, tinggal ditekan begitu, dia udah ganti ya. Volume bisa di setel melalui yang ini, switch audio control yang ada di setir. Mantap kan? Nah, ini adalah mobil dengan kilometer tertinggi yang saya ambil. Dia kilometernya di 250.000 sekian. Nah, sementara kita di sini tuh ada 5 stoknya Pak Dri. Baru terjual 2, jadi masih ada kesempatan untuk dapetin 3 unit lainnya. Ya, daripada teman-teman ngambil jauh-jauh ke Jakarta, ambil aja di Surabaya. Ya. Lanjut untuk sistem pendingin tadi. Sistem pendingin ruangan maksud saya. Panel AC selain ada di sini juga ada di sana outletnya. Dan ada rear zone-nya di sini. Wah, ini ada AC belakang, Pak. Jadi kalau duduk di belakang enak. Kita mau nyoba pindah duduk belakang? Ya, boleh. Ya kan pantasnya nambur ya. Nah, kita coba ke belakang. Wah, ini dia.
Udah nyala. Ini belum nyala kok, dingin gimana sih? Ini masih dari depan ini. Nah, ini bisa diturunin gini. Kayak kayak armrest. Sampai ngerti. Aduh, sorry Pak. Saya kok ngeremehkan. Nih, ini bisa dibuka begini. Ini untuk kotak penyimpanan Pak di sini. Ya. Ini juga. Woi, ini tempat apa yo? Tempat aqua. Tempat Pak, aja nyebut merek Pak. Tempat botol minum atau gelas juga bisa di sini. Astaga. Ini juga ada nih. Oh, bukan. Ini untuk outlet. Bukan Pak. Kalau bawa Mercy Bapak jangan rokokan. Ini untuk outlet charging. Ya, bisa ngecas di sini. Di depan juga ada. Dan lagi saya tunjukin lagi. Saya lewat tadi ya di depan ya. Kita tunjukin lagi. Yang jelas ini dulu. Wah, Steamwear. Ya ampun, Vios di upgrade ini gitu. Hah? Tenang aja nanti ada saya. Set, tutup dulu nih. Wih. Oke, Mas Rabi mungkin geser ke sini biar kita dari belakang coba. Jadi di sini ini console box ini juga multifungsi Pak Tri. Bukanya di sini. Sret. Tuh. Ini juga ada untuk charging dan USB. Jadi aux-nya juga di sini. Jadi enak nih nyimpen dalam. Memang belum ada wireless chargernya. Nutupnya begini. Terus ini ada kotak penyimpanan juga. Tuh. Lebar buat naruh handphone cukup ini. Ya kan? Naruh jenglot juga bisa. Terus ini juga ada kotak penyimpanan lagi nih di sini. Dan ada outlet chargingnya juga di sini ya kan? Kalau nutupnya begini. Wes. Penak yo. Untuk lampu kabin itu juga lampunya itu bisa ngambil tempat segini loh. Berlebihan sih sebenarnya ini ya. Tapi mungkin ini memang penting ya sehingga mereka sangat memberi kenyamanan untuk penumpang depan, kanan, kiri sampai belakang. Iya Pak, ini belakang nyala, belakang doang. Ya kan? Matiin nih samping doang yang nyala di sini loh kan. Ini juga begitu, sini doang yang nyala. Wah, mantap banget. Kalau gini nyala yang tengah. Wah, kelihatan semua dari luar ya kan. Oke. Plafonnya, kondisi plafon. Nih coba teman-teman lihat kondisi plafon. Bersih banget. Ini belum diapa-apain sama Pak Trisilo sudah begini loh guys. Bener-bener ini, nggak bohongan. Dan untuk kondisi lainnya seperti jok dan lain-lain, dashboard, panel-panel pintu dan lain-lain kondisinya masih bagus banget. Dilihat sendiri aja. Daripada saya ngomong nanti dibilang orang jualan pasti dibilang ngomongnya bagus. Tapi ini masih benar-benar masih bagus. Nggak ada guratan jok. Coba cari kayak dibeket ulang ya Badri ya. Padahal nggak ini. Ini bawaannya ya? Bawaannya Pak. Kalau nggak di bawah nggak ada joknya nanti. Terus fungsi-fungsi elektrik lainnya kita coba ke sini Mas Fikar. Fungsi elektrik lainnya. Oke. Barangkali dari sini Mas. Mulai dari retractable mirrornya, pengaturannya di sini teman-teman. Ini untuk nutup spion yang tengah. Gampang lah yang ini nggak perlu saya jelasin ya. Tapi berhubung ada Pak Tri ini saya jelasin aja. Besok aja. Podo Pak Tri saja. Terus untuk joknya Pak Tri ini juga elektrik untuk naik turunnya. Nih bisa naik ini elektrik, turunnya gini elektrik. Tapi karena ini tipe yang klasik katanya, maju mundurnya masih manual. Masih di mana? Manual. Iya. Oh. Tapi yo nggak mak jeglak gitu kayak Vios loh. Vios limo loh. Lo limo kan dijedak ini drot gitu mundur. Ini enggak ini. Wah, slow ini. Ya, ya kan? Enak kan? Kemudian untuk lampu auto semua, back headlamp maupun fog lampnya tadi, dan ini ada levelingnya headlamp. Sayangnya ini masih manual, jadi bukan yang auto leveling begitu. Terus untuk kemudi dia juga ada tilt steering sama teleskopiknya. Terus gak sih Badri? Tilt steering seramu tebas. Jarene Badri tilt steering itu ngene-ngene gitu. Ya. Terus kalau teleskopik iso ngene. Loh. Iso mak bedunduk ini. Nah, kan. Katanya bisa begitu, teman-teman. Tapi bukan katanya, memang bisa ya. Kondisi setirnya, kulitannya ini sudah di rebuild kayaknya ya, sudah diganti lagi dengan kulitan baru, sementara yang ini butuh kita bersihkan lagi. Ya. Itu dulu kira-kira. Pak Tri ada pertanyaan? Besok aja. Harganya nggak ditanyain? Oh iya, harganya. Teman-teman, ya, teman-teman untuk harga spesial edisi bazar sebelum hari raya, kalian bisa dapetin mobil ini dengan harga 185 aja. Terima kasih banyak.
Nah, semoga bisa menjadi referensi buat kalian semua yang sedang nyari mobil apa ya, mobil mewah tapi dengan harga nggak terlalu tinggi sebenarnya Pak Tri ya. Ya, betul. Harganya nggak terlalu tinggi beneran. Jadi ini bisa jadi pilihan buat kalian sebagai mobil pertama maupun untuk mobil keluarga. Pajaknya, pertanyaan bagus sekali Pak Tri, kok baru muncul ya? Ya kadang habis makan ya gini. Jadi ini mobil sebenarnya perakitannya di Indonesia, memang produk Eropa. Jadi dia CKD, pajaknya sebenarnya lebih murah daripada yang langsung dari Eropa. Pajaknya di 6.500.000 sekian, cuman ya mahal ya. Yo, bukan ngenean iki yo, sing tuku kan uang ngonoan pisan ngono lho biasa deh. Iyalah. Ya gitulah, mudah-mudahan nanti di antara teman-teman yang nonton ada yang berminat. Terima kasih teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan kami di video berikutnya. Mudah-mudahan Pak Tri nanti semakin sering kesini, jadi kita bisa bikin video bareng-bareng ya. Siap. Terus salam Vios Limo Pak Tri ya. Salam biar demo dan mercy.